Ucapkan salam. Selamat pagi. Silakan duduk. Saudara semuanya, sebelum kita mulai belajar, akan kita berdoa agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Baik. Kita syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita bisa belajar, bisa datang di sini. Semuanya adalah kehendak daripada Tuhan. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, Bapak ingin tahu kehadiran kalian hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Bagaimana ketua kelas? Ada 6 orang, Pak. Berapa orang yang tidak hadir? 6 orang. Selanjutnya Bapak minta kalian untuk menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Halo Halo Bandung. Kepada tugas silakan. Mari burung rabut kembali. Halo Bandung. Baik, selanjutnya sebelum kalian belajar, Bapak minta seperti biasa kita melakukan kegiatan literasi. Sudah siap belum? Siapa yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Jadi kaitannya itu adalah Tentang kewarganegaraan. ya warga negara yang Beragama. dan beragama. diberi kebebasan Beragama. Sekarang kita mengaitkan materi kita hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau di daerah kita itu sudah lengkap tuh, ya. Ada Konghucu, ada Buddha, ada Hindu, ya. Hindu di mana? Ada gapuranya. Ayo, Ada. yang ngelintas lu betung siapa? Ini dekat Sengarai Kejat. Ah, itu Hindu udah tuh. Hindu ya. Hindu ya, Hindu. Kalau nggak salah. Kalau Buddha itu kebanyakan Tionghoa biasa kan? Tionghoa. Saya, Pak. Nah, yang itu. Kenapa kita harus memiliki kebebasan beragama? Pertama, kita untuk menjaga kerukunan umat beragama. Karena kita sudah diberi kebebasan oleh pemerintah, maka kita dalam menjalankan ibadah kita yaitu dengan aman, dengan aman, tidak ada yang mengganggu. Berapa banyak agama yang diakui di Indonesia? Agama yang di Indonesia itu adalah 6. Jadi 6 agama. Materi yang disampaikan itu ya sama penting juga materi yang dulu-dulu. Jadi materi hari ini juga sangat penting ya. Coba. Karena sesuai yang Bapak tadi sampaikan masalah kemerdekaan beragama, kalau kita tidak diberi kemerdekaan beragama, wah, Indonesia ini bisa kacau. Kita melihat tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan dapat pertama, mensyukuri ketentuan yang mengatur tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Sub materi yang kita akan bahas ya, yaitu yang pertama itulah kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Nah, kemudian membangun kerukunan umat beragama. Model pembelajaran itu problem based learning ya. Jadi metode kita yang kita gunakan untuk proses belajar hari ini yaitu
tanya jawab, tadi sudah melaksanakan tanya jawab ya. Kemudian diskusi, sebentar lagi kita melakukan diskusi ya. Dan tugas mandiri. Jadi tugas mandiri itu adalah ada pre-test, ada post test ya. Yang pertama itu adalah kompetensi spiritual, kemudian kompetensi sosial, kemudian kompetensi pengetahuan, kemudian kompetensi keterampilan. Nah itu, Bapak ingin mengetahui sampai di mana kemampuan awal kalian. Oleh sebab itu, Bapak akan memberikan tes. Sudah semuanya? Kepercayaan di Indonesia. Pengertian kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Fungsi agama. Yang pertama sebagai pedoman hidup. Kemudian mengatur hubungan antar manusia. Sekarang Bapak bagi kelompok diskusi ya. Karena kalian ini 14 orang, jadi dibagi 3 kelompok. Satu kelompok 2 kelompok 5-5, satu kelompok 4 orang. Ini sudah Bapak sampaikan ya. Untuk tanya jawab itu juga merupakan satu proses mekanisme ya. Nah, kemudian kita akan nanti diskusi ya. Kemudian hasil diskusi dipresentasikan, kemudian kalian nanti akan juga melakukan refleksi terhadap diskusi yang sudah disampaikan. Selain Bapak, kemudian juga akan memberi kesimpulan terhadap proses diskusi ya. Selain juga Bapak juga ya. Dan Bapak akan memberikan penguatan terhadap proses diskusi itu sendiri ya. Kemudian nanti penutup, nah kita akan mengambil satu kesimpulan ya, mengambil kesimpulan secara umum. Nah sekarang Bapak tayangkan video ya sebagai bahan untuk kalian diskusi. Tri kerukunan umat beragama, yaitu kerukunan internal umat seagama, kerukunan antar umat beragama, dan juga kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kalian sudah amati ya, sudah melihat, sudah menonton. Nah, berarti kalian tentu mungkin ada hal-hal yang sudah kalian pahami, ada hal-hal yang belum kalian pahami. Nah oleh sebab itu Bapak memberi waktu kalian untuk bertanya kira-kira apa yang belum dipahami. Siapa yang mau bertanya? Ah ya, Cornelia, coba. Apa yang dimaksud dengan kerukunan internal? Terus yang kedua, kira-kira apa? Ada pertanyaan? Ya, ini. Ciri khas keberagaman itu seperti apa? Kira-kira siapa yang mau menyampaikan hasil identifikasinya? Hasil identifikasi saya setelah melihat video tersebut, kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia, kerukunan antar umat beragama. Ya, bagus. Ya, Pak. Kita beri aplaus. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke tahap diskusi ya. Ini kita diskusi. Bapak minta kalian bentuk posisi duduknya. Duduk berdasarkan kelompok yang tadi sudah Bapak duduk. Ya, silakan kalian identifikasi seluas-luasnya LKPD yang sudah Bapak bagikan dengan kalian. Tidak menjadikan konflik sebuah perbedaan agama. Jadi kita berdasarkan berdasarkan kita suci, berdasarkan agama yang dianut, berdasarkan tempat ibadah. Selamat siang semuanya. Ya. Intinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang bernama saya sendiri Agus Hidayat. Terus Handrian Syahfami,
Jini, Lisa, dan Umbaran. Saya akan membacakan soalnya. Negara kita sudah ada jaminan akan kemerdekaan beragama dan kepercayaan yang dimiliki seluruh rakyat Indonesia. Coba kalian amati pada gambar ini. 1. Gambar ini menunjukkan Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil analisis kalian, agama-agama apa yang diakui oleh pemerintah Indonesia? Saya persilahkan Andrian Syafami untuk membaca jawabannya. Terima kasih. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan ya. Nama agama diakui oleh pemerintah Indonesia. 1. Islam. 2. Kristen. 3. Katolik. 4. Buddha. 5. Hindu. 6. Konghucu. Berdasarkan tempat-tempat ibadahnya, Kristen di gereja, Katolik gereja, Islam masjid, Hindu pura, Buddha vihara, Konghucu kelenteng atau lintang. Berdasarkan kitab suci, Kristen, Protestan, Alkitab, Katolik, Alkitab, Islam, Al-Quran, Buddha, Tripitaka, Hindu, Weda, Konghucu, Siwujing. Jadi walaupun berbeda-beda agama yang dianut, masing-masing kita harus adanya sikap toleransi dan saling menghormati dan menghargai sesama. Hanya ini hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Kami persilakan kelompok yang lain ingin bertanya tentang hasil presentasi kami. Sebutkan nama kitab suci dari agama Konghucu, Buddha, Hindu. Sekian, terima kasih. Buddha kitab sucinya Tripitaka dan Hindu Weda dan Konghucu Siwujing. Sebutkan 2 hari besar agama Kristen. Yaitu salah satunya Natal, hari Natal dan Paskah. Atas nama kelompok Mega Elipia, Syarif Arifin Maulana, Cornelia, Petronilus, dan John. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang agama-agama yang ada di Indonesia. Islam. Masjid merupakan lambang dan tempat beribadah bagi umat Islam. Gereja Katolik percaya bahwa secara historis bertolak dari penetapan Petrus sebagai penerima kunci kerajaan surga. Kristen. Agama Kristen adalah sebuah kepercayaan yang berdasar pada ajaran hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Hindu bersifat anisme dan dinamisme, tempat peribadatan berupa-rupa menggunakan sarang air, bunga, dan dupa untuk bersembahyang. Buddha wihara sebagai pusat pendidikan, wihara sebagai tempat pertemuan atau pelantikan organisasi. Konghucu sembahyang arwah leluhur atau bisa juga dilakukan di tempat ibadah agama Konghucu. Sampai di sini ada yang ingin mengasih pertanyaan? Ciri-ciri orang agama Islam dan Katolik, itu aja. Baiklah, pertanyaannya kami jawab. Ciri-ciri orang yang beragama Muslim: memakai baju koko, memakai kopiah atau kita sebut peci, dan dia memakai sarung ataupun celana panjang yang jelas menutupi aurat. Ciri-ciri orang Katolik sembahyang pada hari Minggu dan menggunakan baju rapi. Kami dari kelompok 3 ingin mempertanyakan bagaimana cara beribadahnya agama Katolik. Sekian dan terima kasih. Baik, ciri-ciri dalam beribadah di dalam agama Katolik yaitu tanda kemenangan Tuhan Yesus. Dalam beribadah ada doa, bernyanyi, mengangkat puji-pujian, bermazmur, dan biasa ibadahnya disebut dengan misa. Siang semuanya? Saya dari kelompok 3, saya sendiri Elipasya. Saya Mita. Saya Ramadhani. Saya Rizky. 1. Kerukunan internal umat seagama. Untuk perilaku, tidak menjadikan konflik sebuah perbedaan antar umat. 2. Kerukunan umat berbeda agama. Contoh perilaku, berteman dengan semua orang tanpa membedakan agama, ras, suku, dan budaya. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Contoh perilaku, toleransi umat beragama dengan pemerintah.
Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 1 ingin menanyakan contoh perilaku kerukunan internal dalam beragama. Tidak menjadikan konflik sebuah perbedaan antar umat. Saya dari kelompok 2 ingin menanyakan apa yang akan terjadi jika tidak adanya kerukunan beragama. Akan terpecah belah. Tidak ada toleransi antara umat beragama, tidak saling mengerti, menghina agama lain. Jadi selain pakai diskusi tadi, sekarang kita bersama-sama gitu membahas daripada hasil daripada diskusi itu tadi. Di dalam pembelajaran kita itu menunjukkan sudah tercapai. Nah, sudah tercapai, ya. Cara penyampaiannya gimana? Ya, Lumayan baik. udah paham semuanya? Kira-kira siapa yang bisa? Saya Pak. Ya. Yaitu tentang keberagaman agama itu seperti apa dan kerukunan internal itu seperti apa. Kerukunan internal beragama itu seperti apa dan keragaman beragama itu seperti apa, itu adalah hasil daripada analisis kalian, ya. Dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang kebebasan beragama, ya, maka setiap pemeluk agama dan kepercayaan itu merasa aman, merasa terjamin, ya. Kesimpulannya bahwa kebebasan beragama dan kepercayaan dijamin oleh pemerintah berdasarkan pasal 28E dan 29 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Bapak coba memberi penguatan. Hari ini kita belajar ada 2 indikator, ya. Yang pertama tadi adalah kemerdekaan Beragama. Nah, beragama dan kepercayaan di Indonesia. Kemudian membangun kerukunan antar umat, ya, di Indonesia. Jadi yang kesimpulan yang bawa ini adalah kesimpulan keseluruhan, ya, bukan kesimpulan diskusi seperti yang tadi Bapak sampaikan. Adakah yang belum dipahami dari pelajaran hari ini? Semuanya udah paham belum? Paham ya? Yaitu kita melakukan post test. Nah, benar nggak kalian bilang tadi paham, ya? Materi kita untuk minggu yang akan datang. Jadi materi kita adalah sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Baiklah semuanya, sebelum pulang Bapak ingatkan dengan kalian untuk mengecek, ya, buku-buku tas kalian, jangan sampai ada yang tertinggal. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu 17 Agustus. Kepada petugas yang sudah ditunjuk, disilakan. Membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Lupa kita mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa dengan bimbingannya kegiatan diskusi kegiatan belajar kita hari ini bisa terlaksana dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Berdiri. Ucapkan salam.